Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan dulu ya, Ayah. Baik. Saya Muhammad Khairul Umam dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Dan Saya Abdul Sadudin dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam, sama sekelas sama Baik. itu. AA-nya Nama saya Kelvin Saputra. Saya selaku pemandu wisata di sini. Seperti itu. AA-nya kuliah juga Saya kuliah di di IPB Infada di Cideng. Cideng. Iya. Semester berapa? Semester 3 juga sama. Ngambil sastra Inggris. berarti bener-bener nanti rananya ke itu ya. Kemana aja sih? Gimana nanti lah, lihat nanti gitu. Nah, kami ingin tahu sedikit nih tentang ya bagaimana sih asal mula Gua Sunyaragi berdiri ini sampai ya jadi sebagus kayak gini tuh. Gua Sunyaragi itu diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Jadi Gua Sunyaragi ini dahulu kala adalah tempat untuk mensunyikan jiwa dan raganya dari para keluarga Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu. Nah, Gua Sunyaragi ini dibangun dari tahun 1596 sampai tahun 1788 oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Dan kemudian Gua Sunyaragi juga dibangun menggunakan batu karang, yang dimana batu karang itu sendiri diambil dari pantai selatan, tepatnya Gunung Kidul. Dan untuk merekatkannya atau menempelkannya sehingga menjadi sebuah bangunan gua itu, orang dulu itu menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen yang dinamakan atras. Nah, kemudian juga menggunakan perpaduan dari putih telur. Nah, putih telur di sini itu hanya sebuah makna kiasan. Makna sesungguhnya itu putih itu sucikan niat, telur itu bulatkan tekad. Jadi orang dulu itu mereka mensucikan niatnya dan membulatkan tekadnya sehingga dapat membangun Taman Sari Gua Sunyaragi pada zaman dahulu. Seperti itu. Asal mulanya Taman Sari Gua Sunyaragi ada. Dan Gua Sunyaragi itu dibangun menjadi taman pengganti dari Nurgiri Saptarengga yang sekarang jadi makamnya Sunan Gunung Jati. Seperti itu. Terus nih kan kalau di kalangan kita khususnya warga Cirebon ya, Gua Sunyaragi kan memiliki ciri khas mistis tersendiri ya. Itu tuh apa ya, asal mula mistis-mistis kayak gitu tuh dari mana tuh? Kalau asal mulanya kan ini kan dulunya itu peninggalan dari Kesultanan Cirebon. Sebenarnya ya dunia mistis kan tidak jauh-jauh dari kehidupan kita gitu. Dimana kita berada pasti ada, dimanapun ada gitu loh. Rumah kan nggak mungkin kalau nggak ada pasti dingin gitu. Ya itu kalau kayak itu mah kan hidupnya kita berdampingan. Kemudian ini juga kan sejarah dan peninggalan dari nenek moyang atau dari sesepuh kita gitu, dari Kesultanan Cirebon. Ini kan peninggalannya. Ya gimana ya, nggak mau takut tapi kenyataannya ya emang berdampingan gitu ya. Ya udah jadiin temen aja, yang penting kita nggak ngeganggu mereka dan mereka juga nggak ngeganggu kita atau musik kita gitu. Intinya sih saling menjaga aja, saling menjaga dalam artian tuh kayak saling bukan komunikasi ya, kayak yang penting hidupnya masing-masing gitu, nggak ngeganggu satu sama lain gitu. Itu sih kalau mistis lah. Ya, silakan, lanjut. Nah, pertanyaan ini ya, bagaimana tanggapan AA tuh mengenai mitos yang beredar mengenai perawan Sunti tuh di Gua Sunyaragi? Oh gitu. Ya itu kalau itu ya emang mitosnya ada. Itu sebenarnya patung perawan Sunti itu ya memang patung seorang gadis atau perawan yang tidak menikah dan tidak mendapatkan jodoh. Mitosnya itu sendiri kan apabila patung itu disentuh atau dipegang oleh seorang gadis atau perawan itu tidak akan mendapatkan jodoh atau tidak menikah. Kalau menurut saya itu balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing sih, karena itu kan sugesti juga gitu. Dan itu mitos juga, itu tergantung pemikiran kitanya. Kalau pemikiran kita, mindset kitanya, saya megang ini nanti saya nggak bakal niat ya, mungkin bakal kejadian. Tapi kalau misalnya kita megang itu cuma mitos, kayak kitanya bodo amat nggak dipikirin ya yang penting kita pikirnya positif aja deh, nggak jangan negatif gitu kan. Pemikiran kita kan membawa kita ke arah mana gitu, seperti itu mungkin kurang lebihnya. Kalau untuk tanggapan saya ya tergantung kitanya menanggapi itunya itu sugestinya gimana. Kalau sugestinya ya positif ya aman-aman aja, kecuali kalau sugestinya saya takut nih, saya udah megang ini ya itu ya
mungkin bakal kejadian, tapi ya nggak tahu sih, wallahu alam juga kan gitu. Nah, untuk lokasi Perawan Sunti itu di mana sih? Itu nanti ada di dalam. Oh, di dalam. Di sebelah sana. Berarti ada patungnya. Ada patungnya. Oh, berarti Itu ada. hanya replikanya di situ. Oh, Itu replikanya. tepat di depan dari pintu Gua Petang itu yang berdiri di situ. Nanti mungkin bisa dilihat ke dalam sendiri. Iya. Berarti untuk aslinya mah udah nggak ada. Kalau untuk aslinya ada disimpan. Oh, ada di sini. Iya, karena itu kan situs, takutnya itu dari zaman dahulu seperti itu. Takutnya ada orang yang menyentuh atau gimana, nanti malah jatuhnya jadi buat penyembahan gitu. Takutnya gitu sih. Udah, makasih Ayah. Ganggu waktunya. terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Abdul Hasanuddin dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan saya Muhammad Khairul Umam, sama dari YIN jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, A-nya siapa namanya? Nama saya Ganang Budianto dari Taman Gua Sunyaragi, petugas keamanan di sini. Oh, petugas keamanan. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, mengenai bagaimana sih cara pengelolaan tempat wisata ini agar terkelola dengan baik tuh. Kan di sini tuh tidak ditemukan sampah-sampah berserakan nih. Nah, pengelolaannya tuh gimana nih? Kalau dari pengelola kita, dari kebersihan itu kita pakai karyawan juga, ada bagian kebersihannya juga, itu juga kita dibagi kebersihannya, ada yang di dalam, ada yang di luar juga buat parkiran atau apa. Jadi kalau buat kebersihan di sini alhamdulillah masih terkendali, buat ini masih bisa diambil semua ya. Nah, ini kan untuk mengenai tiket masuk kan tadi dibedakan ya. Untuk pelajar 10.000 dan untuk yang umum itu 15.000. Itu kalau kan tadi saya lihat di dalam tuh ada kayak turis, pelancong lain, itu disamain apa gimana? Kalau buat harga tiket itu buat semuanya sih seluruh, jadi nggak ada bedanya. Kalau weekend atau hari biasa juga sama segitu. Iya. Nah, untuk ini kan Gua Sunyaragi itu tempat wisata. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik masyarakat mengenai tempat wisata Gua Sunyaragi itu? Kalau daya tarik dari Gua Sunyaragi sendiri itu di sini dulunya situs juga, sama ya ada mitos-mitos yang patung Perawan Sunti gitu, banyak yang tahu kayak gitu pengunjung. Dari situ aja sih, situs juga, sama buat foto juga di sini banyak yang bagus-bagus buat remaja gitu. Iya, spotnya iya. Media sosial zaman Iya. sekarang. Nah, lanjut ya. Untuk ini nih kan Gua Sunyaragi itu tempat wisata. Nah, ini sih apa ya? Ramenya tuh di hari apa aja ya? Barangkali itu. Kalau rame itu weekend sih, Sabtu Minggu iya. Tapi kalau hari biasa juga nggak nentu juga. Kadang rame, kadang enggak juga. Gitu, Pak. Nah, ini kan akan sebagai petugas keamanan di sini ya. Selama bertugas di sini sering menemukan hal-hal janggal nggak yang bikin rasa aneh apa gitu lah. Paham, kalau itu mah itu pasti ada kalau gangguan kayak gitu. Cuma kembali kepada diri sendiri, percaya apa enggaknya gitu kan. Kalau masalah ada apa enggaknya, ada di sini. Cuma ya paling kayak benda jatuh doang atau apa, nggak sampai nampakin juga. Udah sih gitu aja. Nah, kan pengunjung juga kan pada kesini ya. Nah, ada gak sih pengunjung yang mengalami hal mistis juga gitu? Laporan dari keamanan gitu. Kalau dari keamanan sendiri, selama saya kerja di sini ya belum pernah soalnya. Iya, belum pernah. Oke, terima kasih banyak ya kepada siapa namanya? Ganang Budianto. Oh, ada Nang Budayoto. Iya. Terima kasih Ayah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Boleh minta fotonya bareng.